Hai, selamat mendengarkan. Harlan mengeluarkan ponsel dan mulai menghubungi Lupita. Berkali-kali dihubungi, teleponnya berada di luar jangkauan. Kenapa ponsel Lupi tidak aktif? Apa dia marah karena aku tidak balas pesannya? Pelan napas kasar keluar dari bibirnya. Aku akan melihat di layar CCTV. Harlan mengaktifkan laptop dan mulai mencari ruangan desain. Kenapa Lupita tidak berada di dalam ruangan? Harlan menoleh pada arloji di tangannya. Sudah hampir jam 10, tapi Lupita belum juga datang. Will, cepatlah ke ruanganku. Baik, Tuan. Ada apa, Tuan? Coba kau cek di ruangan desain. Kenapa Lupi tidak ada di ruangannya? Akan saya cek. Will, jam berapa meeting dengan kepala proyek dan arsitek dilaksanakan? Mereka sudah siap, Tuan. Tinggal tunggu kesiapan Tuan. Oke, kita meeting sekarang. Saya tidak jadi ke ruangan Nona. Pergilah cari istriku, hanya untuk memastikan. William keluar dari ruangan Harlan menuju ruangan Lupita yang berada di lantai dasar. Di dalam benaknya, ia bingung pertanyaan apa buat Lupita kalau sudah berada di sana. Pasti Lupi pun bingung untuk apa ia mencarinya. Akhirnya, William menelpon kepala desain untuk bertanya tentang Lupita. Pagi asisten William, ada yang perlu saya bantu? Saya hanya ingin bertanya, apa hari ini Nona Lupita masuk? Oh, Nona Lupita, apa Tuan ada perlu dengannya? Tidak, saya hanya bertanya saja. Kebetulan Nona Lupita sedang tidak masuk hari ini. Ia sudah izin. Oke, kalau begitu terima kasih. Sama-sama, Tuan. William kembali berjalan ke ruangan presidir. Tuan, Harlan mengangkat wajahnya dan menjeda membaca berkas di depannya. Bagaimana? Maaf, Tuan. Nona Lupita tidak masuk hari ini. Tidak masuk kerja? Kedua alis Harlan menaut. Ada apa dengan Lupita? Apa ia benar-benar marah padaku karena aku tidak pulang dan balas pesannya? Gumamnya pelan. Terlihat wajah Harlan yang sedang tidak baik. Kini pikirannya sudah bercabang. Will, lakukan meeting sekarang. Kalau gitu saya hubungi Pak Chandra kepala arsitek dan Pak Gumai kepala proyek untuk datang ke ruang meeting. Harlan mengangguk mengambil ponsel dan mulai menghubungi Lupita lagi, tapi tetap tidak aktif. Harlan terlihat kesal dan frustasi. Dadanya naik turun, ingin sekali hatinya pergi dan berlari ke rumah Lupita. Terdengar suara ketukan di depan pintu. Masuk, ucap William. Maaf Tuan, saya ingin mengantarkan peninjauan laporan keuangan dari kepala keuangan. Kemarilah, perintah Harlan. Alexa berjalan mendekat dan menaruh file laporan di atas meja kerja Harlan penuh hati-hati. Sebab ia melihat wajah bosnya sedang tidak baik, memerah menahan kesal. Akan aku cek nanti, ucapnya dingin. Baik, saya permisi Tuan. Alexa berjalan cepat keluar ruangan dengan langkah cepat karena takut kena omel lagi. Saya sudah menghubungi mereka, sekarang sudah berada di ruangan meeting. Ayo Will, kita ke sana. Harlan dan William berjalan ke ruangan meeting. William membuka pintu kaca. Sapaan hangat saat presidir masuk ke dalam ruangan. Selamat siang Tuan Presidir, ucap mereka serempak membungkuk memberi hormat. Di dalam ruangan sudah hadir kepala arsitek untuk membuat gambar desain perkantoran dan swalayan untuk dikembangkan di berbagai daerah. Kepala proyek sebagai pembangunan, ada 6 orang yang hadir. Mereka semua sudah duduk kembali. Kepala arsitek memberikan lembaran kertas gambar yang sudah selesai ia desain. Membuat perkantoran dan swalayan yang diperintahkan Harlan. Kepala desain mulai menerangkan struktur bangunan yang terbuat dari bahan dasar beton dan batu kali. Harlan yang tidak bisa fokus tiba-tiba melempar gambar-gambar desain itu. Berapa gaji kau dibayar di perusahaan Vandeles sebagai kepala arsitek? Hah? Semua terdiam dan pandangan matanya beralih pada Harlan yang tiba-tiba emosi dengan rahang mengeras. Apa ada masalah dengan desain yang saya buat, Tuan? Tanya Pak Chandra tegang. Kau itu kepala arsitektur dan memiliki banyak anak buah. Tapi menurutku satupun desainmu tidak ada yang sesuai dengan keinginanku. Juga untuk pemasaran. Bentak Harlan mendengus kesal. Maafkan saya, Tuan. Bila tidak sesuai dengan Tuan Presidir dan tidak layak untuk dipasarkan, saya dan tim akan perbaiki lagi. William yang tak menyangka dengan sikap Harlan tidak seperti biasanya, ia dibuat bingung. Semua disemprot hanya gara-gara hal pribadinya dengan Lupita. Dada Harlan turun naik seakan ingin meledak dan memaki siapa saja yang berada di dekatnya. Tuan, silakan minum air ini dulu. William sengaja memberikan air minum dingin untuk menenangkan hati Harlan. Dengan penuh hati-hati, ia menyodorkan di depannya. Untuk meredakan emosinya sendiri, Harlan mengambil gelas itu dan meminumnya habis. Presidir yang sedang emosi itu bangkit dari duduknya dan sebelum pergi Harlan berkata, jangan pernah kau perlihatkan desain itu padaku sebelum semuanya kau perbaiki. Dengan kaki panjang Harlan pergi melangkah meninggalkan ruangan meeting. Untuk sementara meeting ditunda sampai ada keputusan dari Tuan Georgi
Silahkan, sekarang kalian bubar, ucap William sebagai sambutan penutup. Mereka semua hanya bisa menghela napas panjang dan kecewa dengan sikap presidirnya yang belum selesai Pak Chandra menerangkan, tapi sudah dibantah dilemparkan semua kertas desain itu. William membuka pintu ruangan Harlan dan masuk ke dalam. Ia melihat Harlan sedang menerima telepon. Kau bujuklah agar Mak mau makan dan minum obatnya. Sudah Kak, tapi Bibi tidak mau makan dan kondisinya semakin melemah. Di mana para dokter dan suster? Bentaknya. Sudah dibujuk suster, tapi Bibi tetap tidak mau. Dokter yang menangani Bibi tadi bilang kakak harus menemuinya. Harlan mendesak kasar. Baiklah, aku akan ke sana. Harlan mematikan ponselnya dan menoleh pada William yang sejak tadi berdiri. Will, hari ini sudah tidak ada pekerjaan lagi bukan? Sebenarnya masih ada Tuan. Pak Angkasa dijadwalkan akan berkunjung kemari. Kalau begitu, kau saja yang temui. Aku harus ke rumah sakit. Kondisi Mak makin parah. Gak mau makan dan minum obat. Baik Tuan. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Tuan, panggil William. Iya, menoleh ke arah William. Apa Tuan tidak apa-apa pergi sendiri? Sepertinya Tuan sedang banyak masalah. Biar saya antarkan saja ke rumah sakit. Tidak usah, kau urus saja perusahaan. Aku masih bisa mengatasinya sendiri. Sehabis menemui klien, datanglah ke rumah sakit. Malamnya aku akan pulang ke rumah istriku. Baik Tuan. Harlan membuka pintu dan berjalan keluar. Sore itu Lupi belum bisa masak karena ia baru saja mendingan setelah meminum obat demam. Ia membeli sayur dan lauk pauk matang yang bak keliling setiap sore. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Selesai menunaikan sholat maghrib, ia makan sendiri. Lupi benar-benar melupakan sosok Harlan, bahkan ponselnya ia biarkan lowbat begitu saja. Di depan teras ada suara motor dan mengetuk pintu. Lupita tertegun dan mendengarkan tegas suara ketukan itu, karena nyaru dengan suara TV. Apa Mas Harlan sudah pulang di jam segini? Hati Lupita mulai tenang dan ia berjalan ke arah pintu. Assalamualaikum Lupi. Kau? Lupita terperanjak kaget. Waalaikumsalam. Daman, dari mana kau tahu tempat tinggalku? Tanyanya masih tercengang. Apa aku tidak dipersilahkan masuk? Lupita melebarkan pintunya. Iya, silahkan masuk Dam. Ini, maaf aku tidak bisa membawa apa-apa. Memberikan parcel buah ke tangan Lupita. Terima kasih Dam, kenapa mesti repot-repot? Aku juga sudah tidak apa-apa kok. Aku sangat khawatir mendengar kau sakit, makanya pulang kerja aku mampir dulu kemari. Sebentar aku ambilkan minum dulu. Lupita ke dapur membuatkan teh manis hangat. Ini diminum dulu Dam. Menaruh cangkir di depan Damar. Terima kasih Lupi. Mengambil cangkir dan menyeruputnya karena masih panas.